Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Di video kali ini kita akan berdendang lagi. Berdendang, bersenandung, insyadda asy-syu'ara, menyanyikan atau bersenandung sebuah syair, yang mana syair ini adalah milik Bang Haji Roma Irama, milik karya daripada Syekhuna Al-Haj Roma Irama, yang beliau ini adalah legenda hidup musik Indonesia, musik dangdut Indonesia, yang mana beliau juga sangat concern dengan tema-tema sosial, tema-tema keagamaan. Maka banyak di antara lagu-lagu beliau ini adalah lagu-lagu tentang nasihat-nasihat keagamaan. Kalau kemarin kita sudah mendendangkan tentang harga diri, maka kali ini kita akan berdendang tentang lagu yang cukup terkenal, fenomenal, dan akrab di telinga halayak ramai karena lagu ini sangat menyentuh, yaitu judulnya adalah Keramat. Hampir rata-rata semua sudah hafal ya nadanya dan liriknya. Oke, kita nyanyikan terlebih dahulu, kita senandungkan sambil kita renung-renungkan. Gini, kalau nggak salah. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Nah, kurang lebih seperti itu syairnya.
Oke, kita ke bahasa Arabnya, kita ke pengajian. Keramat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, karomah, keramat, karomah. Cuman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang suci. Maka kita ambilkan al-muqaddasah, yang disucikan atau yang dikeramatkan, yang di derajat mulia, dibuat derajatnya mulia. Ya basyaru, wahai manusia. Ya itu wahai basyaru, manusia. Ya huruf nida, basyaru munada, jadi dibacanya basyaru. Ada lagi basoru. Kalau basyar itu orang, kalau basor itu adalah pandangan. Kalau basyar itu manusia, kalau basor pandangan. Basyar Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Itu ada syairnya. Ihtarim ummaka, hormatlah kamu ummaka kepada ibu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Man, siapa ibu itu? Man waladatka, orang yang waladat melahirkan. Ya man ka kepadamu, warobbatka dan mengasuhmu, memelihara kamu. Jadi dalam bahasa Arab man waladat, taknya itu berarti ta, ta'nis, tak ciri muannas. Jadi ibulah yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Jadi kamu itu harus menaruh hormat. Kita harus menaruh hormat, menaruh kasih sayang, menaruh rasa yang tinggi kepada ibu, karena beliau itulah yang melahirkan, wasilah kita terjun masuk ke dunia fana ini ya lewat ibu. Sebelum kita dilahirkan, ibu mengandung kita penuh kepayahan, wahnan ala wahni, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibu menanggung, membawa bayi, jabang bayi kita penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kepayahan, penuh dengan penderitaan. Mau tengkurap susah, mau telentang susah, mau duduk susah, mau apa-apa susah. Lihat makanan enak, lihat minuman enak, lihat tetangga enak, lihat muka suami enak, lihat duit happy, hijau dia. Itu alami. Kalau masalah duit, mau hamil mau enggak, tetap aja senang. Kembali lagi kepada penderitaan ibu tadi. Jadi kita lahir ke dunia ini dari keringatnya, dari jeripayanya, dari tenaganya, menanggung, membawa sampai pada saatnya melahirkan. Dan ketika melahirkan pun, Masya Allah, itu adalah antara hidup dan mati. Kalau nggak hidup, ya mati. Banyak di antaranya ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan. Bayinya selamat, ibunya tidak selamat. Karena apa? Karena saking payahnya, kehilangan banyak darah atau tekanan darah meninggi, penderitaan begitu hebat, maka beliau tidak sanggup, akhirnya passed away atau lewat. Banyak di antaranya juga yang beliaunya selamat, bayi tidak selamat.
Ada juga yang dua-duanya selamat, tapi dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan sakit luar biasa. Jadi melahirkan itu sakit loh, sakitnya luar biasa, pinggang sakit, perut mual, seluruh badan terasa sakit. Katanya, saya juga katanya, belum pernah. Katanya, tapi kalau kita pikir-pikir betul juga. Lubang yang sebegitu sempit ditembus oleh kepala bayi, robeklah dia, berdarah-darah dia, pasti sakit ya. Penderitaan itulah penderitaan seorang ibu menahan rasa sakit antara hidup dan mati hanya untuk mengantar kita pergi ke alam dunia ini. Dari alam rahim ke alam dunia ini diantar oleh. Kemudian setelah itu, setelah lahir, brojol, hilanglah penderitaannya, hilanglah sakit yang dialami selama ini. Ketika melihat diri kita ini, ketika melihat jabang bayi yang mungil dengan tangisannya yang membahagiakan, maka berubahlah seketika penderitaan menjadi kebahagiaan. Senyumlah ibu menatap sang bayi sambil menggendongnya. Masya Allah, penuh kasih sayangnya. Dipeluknya, diciumnya, kemudian disusuinya. Wa fisaluhu fi amain, menyusuinya sampai umur 2 tahun. Dibesarkan, dirawat, penuh dengan kasih sayang. Lahmuka wa damuka min labaniha, lahmuka wa damuka min labaniha. Lahmuka, darahnya. Lahm itu daging, dagingmu, wa damuka, dan darahmu, min labaniha, dari air susu. Jadi kita ini tumbuh besar, tumbuh membesar dari kecil, dari bayi, kemudian menjadi balita, batita, remaja, hingga dewasa. Dari mana? Asalnya itu dari air susu ibu kita. Semua nutrisi, vitamin, dan energi semuanya diserap oleh kita untuk menjadikan kita tulang, jadilah daging, jadilah darah. Wa ruhuka wa jasaduka min hubbiha, dan ruh jiwamu, wa jasaduka, dan jasadmu, min hubbiha, dari kasih sayang itu. Jadi beliau dengan telaten mengurus kita, kepribadian kita, pendidikan kita, jasadu, dan perkembangan badan kita dipelihara dengan telaten olehnya. Bagaimana mendidiknya, bagaimana jiwa dan raganya itu dijaga setiap saat oleh ibu. Pergilah ke posyandu, timbang badan, kasih vitamin. Belum lagi mengajarkan bagaimana jiwa kita menjadi anak yang baik. Ini nggak boleh nak, itu nggak boleh nak, nggak boleh ngomong kotor nak, nggak boleh berbohong dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan? Ibu. Jadi kita itu tumbuh dari kasih sayangnya beliau. Innama hiyal insanul lati tuhibbuka bila hududin. Jadi dialah manusia satu-satunya, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tuh. Jadi tumbuh kamu itu dengan kasih sayang ibu. Jadi kita tumbuh dari kasih sayang ibu.
Innama hiyal insan, sesungguhnya hanyalah dia insan manusia allati tuhibbuka, yang mencintaimu bila hududi, tanpa ada batas. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tidak pamrih, tidak capek, tidak lelah, tidak mau menyerah. Itulah ibu. Sepahit apapun terus berjuang demi agar anak-anak bisa makan. Secapek apapun terus berjuang demi anak-anak bisa sekolah. Secapek apapun terus berjuang agar anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang. Itulah pengorbanan ibu tanpa batas. Belum pernah kan ibu menyerah, akhirnya memberikan anaknya atau membiarkan anaknya mati. Doa ummika istajabalah Allah. Doa ummika bisa doa, bisa doa ini dalam bahasa Arab. Kalau doa dia berarti menjadi maf'ul muqaddam, menjadi maf'ul. Kalau doa ummika dia menjadi mubtada. Jadi bisa dibaca doa ummika, bisa juga doa ummika istajabalah Allah. Kalau dia menjadi maf'ul kepada doa ibumu, istajabalah mengijabah laha kepada Allah, sapa Allah mengijabah doanya ibu. Wa la'natu haqqat, dan laknatnya ibu itu benar-benar terjadi. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Nah, ini yang patut diwaspadai. Yang pertama, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Jadi di sela-sela doanya, di sela-sela ibadahnya, sholatnya, di sela-sela pekerjaannya, ibu selalu memikirkan untuk kesuksesan anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat keterima kerja. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ranking. Ya Allah, mudah-mudahan anakku selamat perjalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu selalu mendoakan, bahkan ketika ibu disakiti. Banyak diantaranya ibu yang disakiti oleh anaknya, dia tidak membalasnya, hanya mendoakan kebaikan buat anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku berubah, mudah-mudahan anakku sadar, mudah-mudahan kehidupannya baik. Akhirnya banyak anak yang walaupun tidak baik kepada ibunya, hidupnya aman-aman saja, bagus-bagus saja. Mungkin saja karena ibu tidak pernah berdoa yang buruk pada anak, kecuali sudah terlalu. Nah, itu bisa muncul kutukan, seperti kutukannya si Malin Kundang. Nah, itu berarti kan sudah terlalu. Jadi jangan sampai kita terlalu kepada ibu atau orang tua. Bahkan yang ringan pun tidak boleh. Dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Berkata saja atau halah, mau, dan lain-lain, itu sebenarnya tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kalian membentak, apalagi membentak. Sudah sih diam, berisik tahu. Waduh, itu kepada ibu itu jangan sampai seperti itu. Walaupun kita akrab dengan ibu, hindarilah kata-kata yang menyamakan dengan teman sendiri. Tetap ibu itu kita. Atau atas nama manja, tidak boleh. Karena posisi orang tua itu, hormati. Wafid janahaka
rendahkanlah. Jadi penuhilah dengan etikamu kepada orang tuamu. Jadi seperti itu. Kalau dengan orang tua itu kita harus menjaga etika, kesopan, sekali hormat, sekali dengan orang tua. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Jadi sopanlah kepada orang tua dan penuh kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hati kita, ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku waktu kecil. Karena mereka banyak kasih sayang, untuk kasih sayang mereka itu, terutama ibu. Doa ummika utawi doane ibumu itu jadi mubtada. Doa ummika, doa ibu itu istajabalaha, mengijabah kepada doa, adalah mengijabah kepada doa sapa Allah, sapa Allah. Kemudian laknatnya pun bisa terjadi. Hati-hati, karena ibu sudah terlampau jengkel, dia menjerit dalam hatinya, ya Allah, ini anak sudahlah engkau yang bereskan. Bisa jadi. Tapi jarang ibu yang melaknat anaknya kalau tidak keterlaluan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Kita sampai pada waridullah lisababiha wa ghadabullah lisababiha. Jadi ridha Allah itu lisababiha, karena sebabnya ibu. Wa sukhtullah atau ghadabullah lisababiha, karena sebabnya ibu atau orang tua. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan bencinya Allah, tidak sukanya Allah, marahnya Allah itu pada kedua orang tua. Kalau orang tua sudah marah, Allah juga ikutan marah. Kalau orang tua sudah suka, maka Allah juga ikutan suka, ngikuti. Karena satu jalur untuk hal-hal yang tidak menyekutukan Allah, untuk hal-hal normal. Idza kunta tuhibbu habibaka kun man aktsaru hubban li ummik. Idza kunta, ketika tatkala kunta ada kamu, tuhibbu adalah suka kamu, habibaka kepada kekasih kamu, kun man aktsaru hubban li ummik, maka jadilah, adalah kamu itu orang yang paling banyak sukanya kepada ibu kamu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Begini, waktu hidup kita dihabiskan itu banyak sekali atau lebih banyak bersama ibu, bahkan melebihi batas waktu di dunia. Karena sejak mulai alam rahim, alam ruh, kita sudah bersama ibu. Kemudian dilahirkan, kemudian diberi kasih sayangnya, dirawat, dibesarkan dengan cinta berjuta-juta cinta, bermiliar-miliar cinta oleh tanpa ada batasnya tadi di atas tuh. Kemudian kamu tumbuh menjadi balita yang lucu, balita, kemudian menjadi remaja.
kemudian menjadi gadis yang cantik rupawan, atau menjadi jejaka yang ganteng mempesona. Maka kemudian kamu berkenalan dengan seseorang yang biasanya disebut kekasih itu. Kekasih yang kamu temui, yang kamu kenal itu baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau lamanya setahun. Tetapi ketika ada masalah dan sang kekasih ini meminta memilih antara kamu, antara dia dan ibumu, atau antara dia dan ibumu, aneh bin ajaib, kamu lebih memilih kekasih kamu. Masya Allah. Inilah yang disebut bucin. Bucin atau budak cinta. Inilah yang disebut cinta buta, yang herannya bisa mengalahkan cinta orang tua yang berjuta-juta itu. Yang waktunya bertahun-tahun itu, bila umur kamu 20 tahun, berarti 20 tahun lebih kamu merasakan kasih sayang orang tua. Ini kadang-kadang yang sukar difahami, yang out of logic daripada para remaja. Karena bucin tadi itu. Perlu diingat bahwa ketika ibu memarahi kita, keluarlah kata-kata menyakitkan. Berapa lama ibu berkata atau memarahi kita? Sejam, setengah jam. Yang setengah jam ini dan hanya berupa kata kita permasalahkan sehingga kita sakit hati kita, dan kemudian ingin menjauhkan ibu dari kita, tidak suka kepada ibu. Ternyata bila kita bandingkan dengan kasih sayangnya yang jutaan tadi, yang puluhan tahun tadi, itu tidak ada apa-apanya yang setengah jam ngomel-ngomel itu. Kadang kita tidak adil, yang hanya berupa satu kata, dua kata, tetapi menghilangkan semua kasih sayang itu. Perumpamaannya kan seperti satu gelas air gula, kemudian ada satu tetes atau satu butir garam masuk ke dalam air, segelas air gula itu. Kemudian kamu mengatakan asin semua. Tentunya tidak begitu kan. Apalah arti sebutir garam di dalam segelas gula? Tentunya masih manis kan. Itulah kasih sayang. Walaupun marahnya, walaupun menyakitkan kadang omongannya, tapi kadang benar. Janganlah sampai menghilangkan pengorbanan beliau yang bertahun-tahun itu. Jadi begitu maksudnya. Bila kau sayang pada kekasih, ketika disuruh memilih aku atau ibumu, anehnya banyak di antaranya yang memilih kekasihmu. Karena bucin tadi, maka yang seperti itu cepatlah berpikir ulang, oh ternyata aku salah. Lebih baik kehilangan kekasih daripada kehilangan ibu. Kekasih bisa dicari, ibu hilang kemana tak dicari, tidak ada gantinya. Dan banyak di antara kekasih itu yang pencitraan, yang seolah-olah sayang kepada kita, tetapi mereka kadang-kadang punya yang lain atau berubah cintanya. Jadi yang dulu kita perjuangkan ketika menikah, ternyata ya begitu itu. Jadi harus lebih banyak kasih sayang kepada ibu. Wa idza aqanta malikaka, wa idza aqanta malikaka, dan ketika kamu taat nurut
malika kepada majikan kamu atau bos kamu atau kepada raja kamu, fakun man aktaru ta'atan li ummi, maka jadilah kamu orang yang lebih banyak nurutnya. Aktaru itu lebih banyak, ta'atan nurutnya li ummika kepada ibunya. Jadi kalau yang ini, ketika kamu punya bos, punya atasan, punya orang-orang yang disegani, dia meminta, dia menyuruh atau apapun terhadap kita, kita cepat menurut, mau. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, pulang kerja, ibu pengen dibelikan balsem misal, kita dengan seketika, aduh udah malam, udahlah capek, aduh kok malam-malam gini sih, nanti aja besok, dan seterusnya. Maka itulah kebalik-balik. Jadi seharusnya yang lebih dipatuhi itu adalah ibu. Kadang-kadang ibu itu tidak mau nyuruh kalau memang dia masih bisa. Ibu menyuruh ketika mungkin sudah capek, sudah lelah, atau ingin memberikan perhatian kepada kita. Maka ketika dengan orang lain, dengan atasan saja kita nurut, apalagi dengan ibu. Kembali lagi tadi kepada wala taqul lahum, jangan menyangkal atau berkata halah, tidak mau, dan lain-lain, apalagi membentak. Itu jadi perbandingan antara bos, raja, atasan dengan ibu, kalahlah mereka harusnya. Yang kasih kalahlah kekasih, pilih ibu. Lanjut, laisal jabalu makanan itu tas'alu, laisa tidak ada jabal gunung, makanan adalah tempat haitsu tas'alu, sekira-kira tas'alu meminta kamu. Bukannya gunung dereteng tempat kau meminta. Walaisal muhit haitsu tata'abbadu, dan bukannya lautan sekira-kira tata'abbadu menyembah memuja kamu kepada lautan. Pergi ke gunung mana, gunung Anten, gunung Santri, gunung mana, ziarah kemana-mana, kamanahu laisa syamanan itu ta'malu, seperti juga tidak ada dukun tempat kau menghibah atau meminta, berangan-angan, walaisa qabrun tatlubu minhu doa, dan tidak ada kuburan sekira-kira kamu mencari doanya. Jadi banyak di antara kita yang suka pergi ke tempat-tempat gunung mana tadi, gunung Anten, gunung Santri, gunung macam-macam gunung didatangi, kemudian lautan, kemudian ke tempat orang-orang pintar, ke kuburan, ke makam-makam wali, makam orang-orang pintar, orang-orang soleh, untuk meminta doanya ketika kita punya hajat. Pengen bisnisnya go, pengen bisnis lancar, pengen terjual ini, pengen hasil maksud segala macam, semua tempat didatangi, tetapi lupa bahwa ibunya belum diziarahi. Maka sebelum ziarah kemana-mana, ziarahi dulu, datangi dulu ibu.
Kalau sudah meninggal, ziarahi dulu makamnya, baru pergi ke tempat-tempat tersebut. Kadang-kadang kan kita salah kaprah. Kita ziarah kemana-mana, ibu tidak dikunjungi. Tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali, Pak. Tetapi kita pergi kemana-mana untuk mencari berkah. Itu kan kebalik-balik. Seharusnya kita lebih utamakan ziarahi ibu, ziarahi orang tua, silaturahmi. Jadi sungguh luar biasa posisi ibu ini, sehingga dalam suatu hadis riwayat Ibnu Umar dikatakan datanglah seorang laki-laki kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata ar-rajul ini, laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling harus aku hormati atau harus aku cintai, pergaulan bagus dengan dia siapa? Kata Rasulullah, ummuka. Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi. Kemudian setelah itu, summaman. Qala summaman, setelah itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Rasul menjawab, ibumu lagi. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, qala tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian kata Rasul, ummuka, yang untuk ketiga kalinya beliau mengatakan, menjawab ibumu. Baru yang keempat kalinya, qala tsumma man, qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, abuka, ibu, bapakmu baru. Kenapa? Karena sebegitu dekatnya ibu dengan anak. Secara psikologis memang dekat ibu itu dengan anak itu. Karena si anak keluar dari badannya si ibu, disusuinya pula oleh si ibu, dan dirawatnya intensitasnya lebih banyak dengan ibu. Sehingga wajarlah bila kedekatannya itu menjadikan kasih sayangnya itu lebih banyak, lebih besar kepada ibu, karena dia juga wanita yang perlu dilindungi. Jadi 3 kali, maksudnya 3 kali itu bukan 3 ibu. Nah ini jangan diakalin oleh bapak-bapak nih. Ada sebuah cerita, seorang ayah Jumatan bareng anaknya. Kebetulan khotbahnya itu tentang yang tadi itu, hadis Ibnu Umar yang tadi itu. Siapa yang harus lebih dihormati? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sambil berjalan pulang, kata sang ayah, nah tadi dengar kan? Siapa yang harus dihormati? Kata Rasul, ibumu. Terus ibumu, terus ibumu. Berarti ibunya ada berapa? Ada 3. Ya, bilang. Nyampelah ke rumah, bilang ke mama kamu, mama, tadi kata bapak di pengajian di masjid, hormat itu harus sama 3 ibu. Berarti ibunya harus 3, kata bapak. Ibu langsung, ya. Sini nak. Kebetulan si ibu lagi di dapur, lagi megang terong. Kata si ibu, nak, sini. Ini terong ada berapa? Ada 1. Kalau bapak kamu pengen 3, ini supaya muat, supaya kebagian 3-3, maka orang tua akan kembali lagi seperti anak-anak. Momen mu'amirhu nunakisu fil khalq. Jadi kalau panjang umurnya,
lebih balik lagi seperti awal, seperti bayi lagi. Kalau zamannya bayi, dia kan tidak ada giginya. Ketika tua, giginya tidak ada lagi. Zaman bayi susah jalannya, ketika tua susah lagi jalannya. Zaman bayi, zaman anak-anak, suka lupa atau suka sembarangan, pipis sembarangan, atau menjatuhkan ini itu. Ya, udah tua juga sama seperti itu. Lupa, pikun, pipis sembarangan, barang-barang banyak yang jatuh dan lain-lain. Intinya ketika masih kecil, kita kecil menjengkelkan, merepotkan, ketika tua pun orang tua itu merepotkan. Tapi itulah kesempatan kita untuk berbuat amal yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bagi yang orang tuanya masih ada. Bagi yang sudah tidak ada, ziarahilah kuburnya, doakanlah, berikanlah hadiah berupa amal-amal, berupa sedekah, berupa Al-Fatihah. Kita berikan amal-amal Al-Quran, sholat dan lain sebagainya akan mengalir kepada orang tua kita. Jangan bebani orang tua dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah bentuk persembahan kita kepada orang tua kita, terkhusus ibu. Demikian, mudah-mudahan bahasan kita, nasihat kita kali ini bisa kita resapi bersama-sama dan kita terapkan, kita jalankan nasihat ini, terkhusus bagi mereka yang orang tuanya masih ada. Mudah-mudahan bisa terus menjadikan keramat itu terus kita pelihara supaya kita mendapat berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.